Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farizal, NIM 12007124. Di video ini saya akan menjelaskan bab 6 tentang hak dan kewajiban warga negara. Ada 3 sub pokok pembahasan, yaitu 1. Pengertian warga negara. 2. Pengertian hak dan kewajiban warga negara. 3. Hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian warga negara. Pengertian warga negara secara singkat adalah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan tempat kelahiran mereka, punya hak dan kewajiban penuh sebagai warga di negara itu. Penetapan warga negara dalam sebuah negara ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh Undang-Undang sebagai warga negara. Yang dimaksud dengan orang-orang bangsa lain adalah peranakan Belanda, Tionghoa, tanah airnya dan bersikap setia kepada NKRI. Kedua, pengertian hak dan kewajiban. Nah, untuk pengertian dapat dipahami juga sebagai HAM. Undang-Undang 39/1999 tentang HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum dan pemerintahan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban hak asasi manusia adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan diri sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa dan negara maupun kedudukan sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia sendiri, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak dari seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Di samping hak pribadi, seseorang terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Perkembangan HAM di Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang 1945. Meskipun belum optimal seperti keluasan dan pendirian partai-partai politik. Tahun 1959 sampai 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Pada tahun 1966 sampai 1970 muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM. Pada tahun 1970 sampai 1980, persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap HAM. Pada tahun 1990, pemerintah membentuk Komnas HAM. Pada tahun 1998 sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk yang terakhir, yaitu yang ketiga, dan hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara. Pengaturan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28A sampai dengan 28J. 1. Hak asasi pribadi. Kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan lain-lain. 2. Hak asasi ekonomi. Hak memilih, hak manfaat, hak membeli, hak menjual, dan lain-lain. 3. Hak asasi sosial dalam kebudayaan. Mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain. Hak asasi prosedural. Mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan, dan lain-lain. 5. Hak asasi politik. Memilih, dipilih, dan berorganisasi, dan lain-lain. 6. Hak asasi dalam perlakuan yang sama.
hukum pemerintahan. B. Kewajiban warga negara. Pengaturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 27, 28, 30 dan 31 sebagai berikut: membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati HAM orang lain, tunduk kepada ketepatan undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan, tunduk kepada ketepatan undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan mana negara, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, mengikuti pendidikan dasar, serta taat kepada negara. Pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara, apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya, dapat merujukkan pandangan para pemikir sebagai berikut. 1. Kaum pluralis atau Hobbes dan John Locke. Masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara sehingga harus tunduk kepada rakyat. 2. Kaum Marxis atau Antonio Gramsci. Dominasi kekuasaan ada pada negara merupakan institusi yang digunakan kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. 3. Kaum sintesis atau Anthony Giddens menyatukan dua pandangan di atas kata kunci struktur atau negara untuk teori Marxis, dan agensi atau warga negara untuk teori pluralis, yaitu negara dan warga negara saling mempengaruhi. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.